Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ba'akaba sadonyo dun sana ambo. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ambo suko duduk di samping Pak Wali Kota Pariaman. Di apa Ustaz Somad? Inyo dulu disabui atau ambo dulu disabui, ambo tetap hebat. Mengapa itu? Kalau disabui orang Somad jenius, jenius Somad. Dua-duanya ambo nama dapet. Itu jurus itu ambo dapet dari Pak Wakil Wali Kota. Pak Wakil Wali Kota Pulau, Masya Allah, kalau Tuan menangkap banteng jangan ditangkap di hari Kamis. Bapak Wakil Wali Kota kita ganteng, be inyo punya kumis. Hadir bersama kita guru awak sadonyo Al Mukarram Ustadz Jel Fathullah. Ado juga Ustadz Oren, Bapak Sekda, Bapak Dandim, Ibu Ketua DPRD beserta anggota, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor, Nando Kepala maupun Indah, Ketua Basnas, Majelis Ulama Indonesia Kota Pariaman. Kalau ambo sabui kan satu persatu hari semakin angin juga. Rancaknya ambo sabui sadolah secara general dan umum, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, dan alun babini dan alun basunat. Sadonyo dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sampailah tak lupa pulo menyambui Ketua PKDP Riau ado basamu. Beko kalau ndak ambo sabi payah ambo pulang ke Riau. Tasabui lupa pulo menyambui ado hadir basamu awak Presiden kaki lima se-Indonesia. Bangga awak de inyo. Kalau presiden ada masanya paling indah 2 periode, tapi presiden kaki lima kok sampai hari kiamat. Dan awak bangganya orang Pariaman punya masjid di Jakarta. Dari mana Ustaz tahu? Ambo nan meresmikannya. Dan kedatangan ambo pada ulang tahun Kota Pariaman nang ke-20 iko adalah kerjasama sado urang Pariaman, Kota Pariaman, masyarakat Pariaman dan ado di Pariaman dan di luar Pariaman. Sado nan sudah mengusahakan itu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Ambo tadi ngecek jo Pak Wali Kota Pariaman, selama kami berbicara kok memang sakit hati ambo. Anak sakit hati Ustaz. SD gratis, ambo dulu bapak iya. SMP gratis. Waktu itu disabinya Ustaz Somad di sini SD gratis. Apa sih? Tapi dalam hati tidak keluar. Di sini SMP gratis. La ilaha illallah. Awak dulu berbayar. Sebelum ujian ditanya, siapa yang belum bayar? Siapa yang belum bayar? Gak boleh ikut ujian. La ilaha illallah. Asal ledake ujian semester naik darah tinggi sama awak. Dalam hati ambo, wali kota pasti cuma bisa SMP sampai SMA. Tidak mungkin wali kota bisa membuat gratis. Sebab SMA kau kan tanggung jawab provinsi, ya enggak? Pak SMA, Pak Wali, SMA dan SMK pun gratis puluh. Hah? Pak acaranya dibayarkan dari PT kota ke provinsi. Banyak bawasua bupati wali kota tidak tahu caranya, Pak. Datang studi banding ke Pariaman.
Dalam hati ambo, oh pastinya taluknya cuma sampai SMA dan SMK. Kalau memberangkatkan ke Kairo, tapi tidak ambo tanya ambo yang tiba-tiba datang ketua Basnas Ustadz Abdul Somad, anak Pariaman, diberangkatkan ke Kairo Mesir, ditanggungi duitnya gratis. Dalam hati ambo, mangam ambo tidak lahir di Pariaman. Ambo dulu berangkat ke Kairo ke Mesir, membuat proposal minta bantuan ke Badan Amil Zakat. Ama ambo datang tiba diimbau de orang itu ke Masjid Agung, pulang ambo cariak barah lagi de Badan Amil Zakat 200.000. Sesudah pulang bertemu dengan Badan Amil Zakat, akhirnya orang tuh, ini adalah anak binaan dan kader kita. Kader kantui bilonya mengkader awak pai tidak dilapeh, pulang tidak dijapi. Ustadz jelangkung beruntung tidak jadi orang Pariaman. Kalau ada orang Pariaman dan tidak sekolah, itu salah dia, salah amaknya. Makanya jangan masuk sekolah, betul? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ambo dengan Ustadz Jal Fatullah, Ustadz Jal dari Pariaman, sambo kami sekolah ke Kairo. Ndak usahlah kami ceritakan bahas susahnya kami dulu. Terlalu sakit untuk diceritakan. Kami pai surang, pulang surang, mencari piti sampai ke Makkah Karajo, dapat ibadah, tapi kami tetap sekolah. Jadi kalau ada kini 2022 ada anak Pariaman indak sekolah, indak mau ke Mesir, tapi ndak mau ke Mesir memangnya ndak siap, jangan dipaksa. Jangan paksa, mesti ke Mesir. Ambo ndak ada bakat jadi ustaz, ke Mesir. Beko pulangnya ndak jadi ustaz, dia jadi Firaun. Beruntung. Bagaimana dengan membaca Qur'annya? Anak Pariaman, kota Pariaman membaca Quran. MDA, Madrasah Diniyah Awaliyah, gratis dan wisuda hari ini 1000 anak tahfiz. Mereka sedang berada di sana. Allahu Akbar. Nggak ada anak kota Pariaman nanda pandai mengaji membaca Quran. Coba dites cek. Kalau ada anak kota Pariaman dibimbau, sekolah sebentar, yuk coba membaca Quran. Ampun tidak bisa. Dapat dipastikannya bukan anak kota Pariaman, ikut pemain naturalisasi. Diadokan 2 anak kamu kok. Ambo tanya, iko hafalannya juz 30 apa 30 juz? Iko 30 juz Ustaz Somad. Maaf beribu maaf, 10 jari ambo angke sabaleh jo kepala ambo. Mohon maaf beribu maaf. Nan sabalah kiri autis, nan sabalah kanan tunanetra, indak dapat mencari Al-Quran. Mangga Ustaz cium tangannya, mangga Ustaz cium tangannya. Ambo ingin mendapat barokah anak-anak yang mulia. Tidak ada dosanya. Ini angke Allah akalnya. Tidak ada dosanya. Tidak kotor pandangannya. 30 juz Quran di kepalanya. Ustaz Somad kan buya, Ustaz Somad kan ustaz. Ustaz Somad matonya kan tak jago, cuma waktu naik pesawat kan tak lihat juga. Awak lah menunggu ada amu mencarinya, masuk ke pesawat ditanya nomor berapa, gitu. Tiketnya mana? Pesawat tunjuk atas. Jadi yang boko seketek banyak matong boko aduh jodoh sojo. Itulah maka ambo cium mana anak tangan penghafal Quran. Anak Ustaz bisikkan ke telinganya tadi, doakan anak Ustaz Somad hafal Quran ya nak. Anak Ustaz bisikkan ke sebelah kanan tadi, doakan anak Ustaz Somad hafal Quran macam kamu ya nak. Doakan Ustaz Somad selamat dunia akhirat, di akhirat kau banyak dialog diusir orang.
Kota Pariaman akan tetap dijaga Allah selama masih banyak penghafal Al-Quran. Ini stadion sudah lama tidak dipakai, betul? Bahkan kabahnya pokok kayu lah gadang-gadang, dan di pokok kayu nan tinggi itulah aduh hantunya. Maka begitu datang para penghafal Quran, hantu-hantu itu pun pai tunggang langgang lintang pukang. Hati-hati inyo ke rumah bapak dan ibu sekalian, sebab inyo nak ada tampek lagi. Jadi kalau siang beko malam nanti tiba-tiba bapak macam-macam, berarti sudah dimasuki maka rumah awak mesti dibacakan Al-Quran. Habis maghrib sekali, habis subuh sekali. Awal hari habis subuh, awal malam habis maghrib. Habis subuh, habis maghrib sama dibaca 10. Nang pertama istighfar, nang kedua Fatihah, nang ketiga kul huwallah, nang keempat kul a'udzu birabbil falaq, nang kelima kul a'udzu birabbin nas, nang keenam pangkal Al-Baqarah, nang ketujuh ayat kursi, nang ke-8 ujung Al-Baqarah, nang ke-9 solawat, nang ke-10 la ilaha illallah. Indak taingek dek kami buya, mudah maingeknya. Bacara kami maingeknya tidak ada, kami tulis. Buka saja channel ko ceramah hamboko direkam, deko tonton di channel Ustadz Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Diulang balik si ceramah aku. Ambo yakin selama mandang aku jamaah aku ndak fokus. Beko pulang ditanya, kecil Ustaz Somad tadi habis subuh aja 10 kali, ndak tenang aja, mampu terpukau dek ganteng mana gitu. Memang orang kalau dek ange go berkunang-kunang matoy, nampak. Kalau Tuhan menangkap ganteng, banteng dibawa ke kota Padang. Kalau ada orang namanya Ustadz Ganteng, batinya matonya sedang berkunang-kunang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rancaknya awak baca ayat zikir solawat itu bersama-sama supaya apa? Supaya ndak hafal, ndak ketahuan kalau ini ndak hafal. Walaupun yang ndak hafal, dek suara awak rame bersama, ndak hafal nampaknya bantu hafal, dek apa mulutnya bergerak-gerak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kebersamaan awak untuk menjaga persatuan, kesatuan di kota Pariaman terjaga sampai hari kiamat insyaallah. Amin. Jangan mau diadu domba, karena yang suka diadu domba hanya domba. Domba akan kita potong idul. Yang sudah mendaftar kurban alhamdulillah, yang akan berkurban setelah mendengar ceramah tausiah Ustaz Abdul Somad insya Allah nanlah ambu agi tahu indak jo berkurban inna. Mudah-mudahan rasaki awak lapang. Ambo indak bisa berkurban Ustaz, kini ko sado jamaah ko sedang berkurban. Iya enggak? Kurban apa? Kurban perasaan, Beb.
jambara jamaah ko tibo Pak Wali, jamaah awak lah tibo subuh tadi lah duduknya di siko bahas sarapannya awak makan katupek gulai paku, awak makan lupin. Mereka membawa bekal Ustadz Somad. Rupanya ada jamaah yang tadi malam lah booking seat sampai duduk. Inyolah tak duduk dari subuh malam tadi lah ditulis kau sampai ambo. Tiba-tiba ada orang nan tagak di muka mereka. Bayangkan sakitnya. Nggak ada, ikut nggak ada. Sebab itulah mako ambo tagak di siku. Barasonya usah tagak di atas. Cameh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, angin ndak rasanya. Nampaknya orang kota Pariaman ikhtilaf. Nan ciek menyabui angin, nan ciek menyabui indah. Jangan cemas. Sebab apa? Sebab daftarlah ado siap. Ado tuh merah, pemadam kebakaran. Tinggal menunggu perintah ambo. Kalau ada permintaan langsung ready, siap. Ya Ustadz Somadnya lama di inyo saja. Inyo batanyo angin indahnya tahu siang ndak ada cahaya matahari ke inyo. Ndak salah ambo. Salah panitia, mana diletaknya di siko. Mestinya kan di sampai itu anak-anak tahfiz di siko kan. Rupanya panitia ndak salah ambo. Nan paling awak khawatirkan adalah perbuatan zolim, anyayo. Banyak ibadah awak, ceramah awak lamu-lamu, tapi tanyayo orang hilang pahala ceramah. Di apa? Masyarakat maraso ange hilang pahala Abdul Somad. Itulah mako tausiah iko indah lamu. Ambo manciang saja. Iku ado pulo nampak ibu-ibu nan roknya biru, jilbabnya biru, ada biru di siko, ada biru. Iko nampaknya badan kontak Majelis Taklim BKMT. Nah, ibu-ibu nan sudah masuk ke BKMT, insya Allah selamat. Bapak-bapak setuju nggak kalau istrinya ikut pengajian BKMT? Bagus Pak, istrinya jadi orang yang sabar. Sendalnya hilang, sabar. Helmnya hilang, sabar. Apa hilang dilarikan pelakor? Mengamuk sabar. Mengamuk, ibu wajib mengamuk. Kenapa? Karena ini perbuatan mungkar. Ibu wajib berang, ibu wajib marah. Jangan sabar. Jamaah sekalian, pengajian kita hari ini adalah tentang sabar. Suami kita diambil orang, kita sabar aja. Itu bukan sobo sabar namanya, bongak. Jadi ibu-ibu yang ikut pengajian itu bukan membodoh-bodohi perempuan, tapi mencerdaskan perempuan. Betul? Ini banyak sekarang perempuan dibodoh-bodohi. Kamu adalah istri saya. Sejak kita akan nikah, maka semua hartamu, rumah kosmu, duitmu itu milik saya, karena surgamu di bawah tapak kaki saya. Iko bukan pengajian. Iko membodohi perempuan. Laki-laki punya penghasilan, punya gaji, punya pendapatan. Perempuan juga punya gaji, punya penghasilan, punya pendapatan. Apa bedanya? Di dalam gaji bapak ada hak ibu namanya nafkah, tapi dalam gaji ibu tak ada hak bapak. Tapi ada ngalu tapi nyolot selesai deh. Tapi ibu bisa bekerja karena izin bapak. Di mana letak izinnya? Kalau bapak tidak izin, selangkah ibu tak bisa keluar dari rumah walaupun datang pengajian. Ini ibu bisa datang pengajian karena bapak adalah suami yang soleh, bukan somat. Apa lu ambunan kanai?
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, suaminya soleh, istrinya solihah, mereka bekerja sama dengan baik, keluarganya sakinah mawaddah rahmah, maka anaknya jadi para penghafal Quran yang luar biasa. Ambo ndak anak ambo menghafal Quran, ambo ndak suko anak ambo menjadi ustad, bekonyo kurui karyang bantu ustad somat. Jadi ustad iko bare biar aku aja. Anak ibu nanti akan ada yang jadi polisi. Nggak setuju Pak. Ibu setuju anaknya jadi polisi? Malu enggak? Ambo tanya jujur, jawab dari lubuk hati yang paling dalam. Manonan paling efektif berdakwah menghadapi pecandu narkoba, ustadz dengan ceramahnya atau polisi dengan pistolnya? Tadi enggak ambo polisi, kini ambo tanya polisi gitu. Ada orang mabuk sakau pakai ganja, sabu-sabu, narkoba, datang ambo berceramah, janganlah kamu pakai narkoba, jangan pakai ganja. Galak sadanya, emang masalah buat lo. Tapi kalau anak ibu yang hafal Quran jadi polisi, datangnya dengan pistol besinya, siapa yang pakai narkoba? Mana yang lebih efektif, polisi apa ustaz? Anak ibu lah akan menjadi dai-dai babin kamtibmas yang akan terjun ke masyarakat menyelamatkan bumi Minangkabau. Jadi jangan anggap dakwah itu hanya beban ustaz. Dakwah ini hanya tugas ulama dan buya. Tugas kita bersama menjaga bumi Pariaman, baldatun thayyibatun wa rabbun hayya 'alas shalah. Muazzinnya terlalu lemah gemula. Coba kalau anak ibu yang hafal Quran itu menjadi muazzin dan inyo babinsa dan dim yang azan, hayya sholat, sadu tentara datang, siap. Bangga enggak punya anak hafal Quran tentara? Ada di antara anak-anak itu akan menjadi dokter spesialis. Bangga enggak punya anak dokter? Patang waktu sudah tahfiz anak Quran, ambo tanya, setiap ambo pasangkan, berikut ini pemasangan toga dan medali penyerahan ijazah kepada anak tahfiz Quran yang akan diserahkan oleh Datuk Seri Ulama Negara Profesor Dr. Abdul Somad LC DSA PhD, tinggal satu lagi almarhum Aluntlay. Wah, serahkan. Sesudah itu ambo bisik ke telinganya, ambo tanya, mau jadi apa nak? Dokter. Cik lagi, mau jadi apa nak? Dokter. Gitu. Nggak ada surang pun nan ingin jadi ustaz. Lama mau berpikir, deh apalah anak-anak kita kau ingin jadi dokter? Rupanya alasannya dokter kolah pitih nonan banyak dan karajonyo ndak balik. Coba kalau jadi tukang, mohon apa tukang jangan tersinggung ya. Ambo khawatir jadi somasi deh tukang. Martelnya gadang, basi, bare, karajonyo dari pagi sampai sore. Dokter ambo cari martilnya, ketik martilnya. Masuk ke rumah sakit, ditanya mana lututnya? Kok ada bukan? Oh, ini nampaknya tulang keropos osteoporosis. Jadi marah dok, lutut kiri 10 juta, lutut kanan 10 ah. 20. Jago malam dari mulai jam 6 sore sampai jam 6 subuh, manjago, mancalia, mama pencuri. Tapi kemudian apa yang terjadi? Gaji cuma di bawah upah minimum regional. Tapi dokter, senternya ketik, baterainya cie, baterai ketik. Dokter THT, talingo, hidung, tenggorokan. Saya sakit tenggorokan, itu namanya radang. Makanya jangan minum es waktu kena panas tapi baru tersomat. Coba buka mulutnya.
banyak pasien THT takwi manutui muli. Sebab apa? Buko 5 juta tutui 5. Dibukonya saja takwi manutui. Sekarang mau tanya, ibu mau anaknya jadi dokter? Mau jadi polisi, mau jadi tentara, mau jadi dokter, mau jadi pengacara, mau jadi wali kota, mau jadi bupati, mau jadi gubernur, itu hanyalah wasilah, hanya untuk usaha, tapi tujuan utama adalah menolong agama Allah. Kalau dia jadi wali kota, dia akan gratiskan pendidikan. Jadi guru, Ustaz Abdul Somad ko guru dosen selama 11 tahun. Sesudah itu keluar dari PNS. Jadi Ustaz kini guru. Dulu ambo guru dalam kelas, kini ambo guru di stadion Kota Pariaman. Jadi ustaz-ustaz itu adalah guru-guru awak sadonyo. Alam takabang menjadi guru. Orang Minang diajarkan tidak hanya terbatas di sekolah, tidak hanya terbatas S1, S2, S3, masih ada S cendol, S doger dan S Bandung. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, silakan kau terbang sejauh mata memandang, di hari petang kau akan tetap pulang. Ambo main bau ka don sana ambo kasadonyo nan ado di perantauan, pulanglah ke kota Pariaman. Kalau memang kaya, memang pitinya banyak, di luar negarinya adalah orang yang sukses. Kau sukses bukan karena mobilmu mahal pulang kampung. Kau sukses bukan karena pulang amehnya tigo halal bihalal. Apa begini ya? Pulang ke kampung awak, gue rumah Quran sebanyak-banyaknya. Setuju? Bara rumah apa? Oh, itu rumah apa? Itu rumah. Kurang rumah kecil. Rumah yang banyak itu wakafkan satu untuk rumah Quran. Anak-anak membaca Quran pagi, petang, siang dan malam. Gurunya dari mana? Gurunya sudah disiapkan dari STIP, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Kota Pariaman. Ini banyak anak-anak tidak mau sekolah agama mulai. Anak ibu sekolahnya di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah indah. Di apa? Bekok rajonya apa? Makannya apa? Tapi kalau anak-anak ini direkrut, gajinya dari mana? Dari Pemko. Oh, duit Pemko tidak cukup. Masih ada lagi Badan Amil Zakat Nasional. Bayarlah zakat ke Basnas Kota Pariaman. Ustaz kok tiba-tiba ingin Basnas? Tuh balihonya kadang zakat. Cuma dari Jawa bantu zakat. Zakat. Bayar zakat ke Badan Amil Zakat. Yang bayar zakat surah Ustaz Somad, kami merantau ke Pekanbaru, membayar zakatnya di Pekanbaru apa di Pariaman? Di Pekanbaru sampai mencari nafkah bayar zakat, tapi di kampung awak ada jonan paralu bagi pakai prosentase, karena dua-duanya juga ada hak pada diri awak. Orang yang tidak mau membayar zakat, ampun tidak tahu. Kurang Basnas tidak tahu. Kami tidak akan mungkin memeriksa cik-cik ke rumah orang. Sudah bayar zakat? Mau bayar zakat? Dari wajahnya tertulis belum bayar zakat. Kami tidak tahu, tapi ada yang maha tahu. Siapa yang tahu? La ta'khudhuhu sinatun. Inyo tidak mengantuk, inyo tidak tidur. Siapa itu? Allah. Ada orang kayo. Datanglah kawan nambo petugas Basnas. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Nampaknya Pak Haji kok orang kaya, mobilnya besar, rumahnya besar, bininya besar. Pak Haji bayar zakat. Ambo ko memang kayo, mobil ambo 2 miliar, rumah ambo ko 5 miliar, tapi sadonya utang. Ambo enggak. Jadi petugas Basnas pun barek mengutir zakat, mereka pulang. Hari berganti bulan, bulan berganti tahun. Ndak lama Pak Haji nan kayo tadi datang ke kantor Basnas.
kawan nambo mancalianya, alhamdulillah Pak Haji lah dapat hidayah, nampaknya kau membayar zakat. Assalamualaikum, salam, silakan Pak Haji duduk. Lama baca cerita ditanya, lama-lama Pak Haji mengecek, ada zakat untuk saya. Rupanya inyolah jatuh miskin. Iko harato amanah. Iko ceritonya bukan fiksi, nyata. Kalau ingin baswo bisa ambo pertemukan. Ndak ambo sabit namo dan nomor handphone. Sebab apa? Menjaga kode etik jurnalistik. Kurangnya masih duit sampai kini. Aduh cek lain, tidak ambo zakat. Disampaikan di Ustaz, siapa yang penghasilannya setahun 100 juta, maka zakatnya 2,5%. Kalau 100 juta, 2,5%-nya berarti memang kalau cerita zakat kok ada orang lupa. Kalau 100 juta, 2,5%-nya 2,5 juta guys. 2,5 juta. Nggak amunya mengeluarkan zakat. Setiap kali datang petugas Basnas, datang ke rumahnya, Assalamualaikum Pak, gimana zakatnya? Pura-pura nyekanai penyakit 5L, lemah, letih, lesu, letoy, lunglai. Orang pun meminta zakat tidak sampai hati. Tidak usah lawak kutip zakat, nampaknya ledakek kematian sekaratul maut. Ulang saya lawak, rupanya pitinya banyak. Kami tidak tahu. Orang Basnas tidak tahu, orang Pemko tidak tahu, tapi ada dan maha tahu. Inna rabbaka labil mirsad. Allah mengawasi. Malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Tiba-tiba lutut sakit, dikusuk makin sakit, dibawa ke ortopedi pakai jarum makin sakit, ditusuk pakai paku payung bertambah sakit. Akhirnya pailah ke dokter di Malaka, masuk ke rumah sakit orang Cino. Datang dokter memukul lutut pakai martil ketek. Ayah, lututnya sudah lapuk mah. Jadi gimana dok? Ini batoknya mesti diganti. Pakai batok kelapa nggak bisa. Batok basi dari kampung Den. Digantilah pakai batok besi. Harganya berapa? Sabalah iko 30 juta, dan sabalah 30, ongkos pasang sampai puluh pas 100. Itu namanya piti hantu dimakan tuyul. Ambo tidak memaksa bapak ibu bayar zakat. Nah, namun membayar zakat silakan ke Basnas. Nan tidak mau membayar zakat, ya rasakanlah dutik bahagia ini rasanya. Zakat kita akan dipakai untuk apa? Fakir miskin 8 asna. Innama sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa banis sabil. Allahu akbar. Korina membaca Quran tadi ndak ambo caliak tadi mau orangnya. Biasa kalau acara-acara itu nama baca Quran kan tampil ke muka. Iku ndak rasa mandanga sinetron radio. Rupanya begitu orang Pariaman menghormati perempuan. Ini pelajaran di tempat lain. Jangan dipajang perempuan di depan orang banyak. Akhirnya laki orang mencaliak bini orang. Kajinya ndak seberapa, baca Qurannya biasa saja, orang sadonya mencari, masya Allah, ana masya Allah lipstiknya. Nih perlu ditiru, tidak ditampilkan depan, cukup suaranya saja, tapi diumumkan yang membacakan Al-Quran kita tadi adalah ASN, juara 1 musabaqah tilawatil Quran antara korpri sedunia akhirat. Biasa di tampek-tampek lain, kori-kori itu diundang dari luar, pemain naturalisasi. Rupanya di kota Pariaman tidak berlaku, langsung ASN PNS. Allahu Akbar. Iko menjadi renungan bagi awak bersamo. Inyo ASN
PNS, gajinya dari Pemko, pitihnya hasilnya pasti tiap bulan, Qori'ah, juara, hafal Quran. Awak udahlah indah PNS, indah lu pandai baca Quran. Mandanga ceramah Ustadz Somad kuncinya cie, jangan tersinggung. Itu saja. Sebab beberapa orang mandanga ceramah Ustadz Somad tersinggung, sakit hatinya pulang berkunang-kunang mati. Abdul Somad tidak pandai menyindir-nyindir orang. Abdul Somad hanya berbicara, berkata-kata. Tujuannya tak lain tak bukan amar ma'ruf nahi mungkar. Ambo biasa kalau tausiah di tempat lain ambo caliak dari ujung ke ujung ambo caliak. Kalau ada dua orang yang menguap, ambo pun demikianlah tausiah yang saya sampaikan. Tapi dari tadi ambo caliak enggak ada. Semangat orang Kota Pariaman. Tapi Ustadz Somadnya pulau nanda tahan tagak lama. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan ambo nandakan naik angin panas matahari langsung diatok wajah angin berkeringat, apulailah nan langsung kena panas matahari. Tapi insya Allah setiap tetes keringat itu akan menghapuskan dosa-dosa. Langkah pertama datang menghapus dosa, langkah kedua mengangkat derajat. Setiap penderitaan sakit akan menghapuskan segala dosa-dosa. Tapi utang indah. Yang pulang dari situ bertanya, bila ang bayar utang mana lama dalam bayar? Kecil Ustaz Somad tadi, setiap tetes menghapuskan utang. Itu enggak doa maunya bibi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Anak ya pikirkan kini. Apa nanti Ustaz Somad pikirkan kini mencari orang ramai. Nana mau pikirkan bah ambo kalua beko. Tapi awak tidak khawatir, bapak-bapak dari kepolisian dan tentara kau siap. Apakah Kota Pariaman ikut tidak aman? Pariaman aman, bahri, barri, darat aman, barri aman, daratan yang aman. Lalu kemudian dek susah menyebut barri aman. Di mana? Ustaz Somad dari mana? Ambo dari Piaman. Oh, lain karena siapa? Oh, Piaman lawe. Tak kayak mana aja ambo balanci-lanci ada di rumahnya. Karena Ustaz Somad dengan Haji Herman nan membangun masjid Presiden kaki lima se-Indonesia. Oh, dah ke mana? Basuh wajinya setiap hari. Tiap hari basuh, yo. Basuh tiap hari video call. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ambo bangga kenal dengan orang Pariaman. Siapa orang Pariaman? Orang Pariaman kalau pitinya banyak membangun masjid. Siapa orang Pariaman? Orang Pariaman kalau dia punya jabatan, kekuasaan, dipakainya untuk menolong fakir miskin, digratiskannya sekolah. Siapa orang Pariaman? Orang Pariaman ini menjadi ulama, tidak bisa dibeli fatwanya, dia istiqomah, tegar. Ustaz Jalfatullah. Raso-raso kampanye 2024 Rasul. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi kalau ada orang nan kayo tapi tidak peduli fakir miskin, punya jabatan tapi tak peduli kepada rakyat yang susah, itu dapat dipastikan bukan orang Pariaman. Orang mana? Orang planet Mars, Neptunus, Pluto dan Merkurius. Orang Pariaman kos selama ambo kenal orangnya baik-baik. Belum ada ambo basuh orang Pariaman nan tak baik. Ada beberapa orang tapi lah mati. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang bertanya kamu, Ustaz, ada Habib-Habib di Jakarta, ada Habib-Habib di Mesir, di Sumatera ada Habib. Ditanya kamu, di Sumatera ada Habib. Habib yang paling banyak di Pariaman kecil. Oh, apa itu? Sebab keturunan-keturunan Nabi itu dulu datang dari Jazirah Arab. Pelabuhan nan paling gadang, paling besar di Sumatera
ada di Pariaman, mereka mendarat, maka keturunan Nabi itu dipanggil dengan Sayyidina Muhammad, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Sayyidina Ali Zainal Abidin, Sayyidina Muhammad Al-Baqir, Sayyidina Ja'far As-Sadiq. Kalau satu orang Sayyidi, kalau banyak Sayyidina, asalnya Sayyidi. Orang Pariaman susah menyebut Sayyidi, jadi itu asal batu Sayyidi. Kalau Nampadusi dipanggil Sayyidatuna Fatimah, Sayyidatuna Aisyah, Sayyidatuna Khadijah. Kalau banyak Sayyidatuna, kalau cik Sayyidati, dia payah menyebut Sayyidati jadi Siti. Dulu ada orang Pariaman, keturunan Nabi, kuliah ke Mesir, menulis buku namanya Sidi Ghazalbah. Sidi itu maksudnya adalah Sayyidina. Maka kamu pernah dikritik kalau menyebut nama Nabi Muhammad, jangan pakai Sayyidina, sebab Nabi Muhammad bukan orang Pariaman. Itulah asalnya maka kamu tulis pembahasan tentang Sayyidina dalam buku 37 masalah populer. Bukan ambo nama menambahkan Sayyidi Sayyidina, itu adalah Nabi Muhammad. Sebab dalam hadis Inyo berkata, Ana Sayyidu waladi Adam, aku adalah pemimpin seluruh anak cucu Adam. Maka ambo menyebutnya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, ini orang Pariaman mesti tahu. Jangan nanti ketika ditanya, iyo Sidi itu adalah keturunan Nabi. Iyo Nabi Adam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanah Iko adalah tanah yang penuh dengan keberkahan. Ulama-ulama datang. Kalau ada yang mengatakan dunia ini akan hancur, dunia ini sudah rusak, anak-anak kita dirusak oleh narkoba, ganja, sekuler, liberal, komunis, agnostik, ateis, jabariyah, qadariyah, mu'tazilah, khawarij. Itu hanya di tempat lain. Di bumi Pariaman, anak-anak masih menghafal Quran. Itu kan basa-basi aja anak menghafal Quran. Contohnya mana? Makanya tonton ceramah Ustadz Somad di Pariaman, anak-anak menghafal Quran. Ustadz Somad, mana waktu mengtes tadi cuma 2 pertanyaan, ada 2 jawaban. Jawaban yang pertama, ambo ndak sampai hati mencaliak jamaah de ange. Jawaban yang kedua, dek kecek ibu ndak baak. Yang kedua, hafalan ambo habis. Ego ditanya, mana Ustaz Somad mengetes anak hafalan 30? Pertanyaannya cuma 2 surah. Ustaz Somad itu ndak hafal Quran. Disuruh ngetes anak hafal Quran, maka ambo cari gurunya. Ma Ustaz Buya nama gue anak badua ko hafal Quran. Nyo Buya, ambo cium tangannya, sebab tangan ini jauh lebih mulia daripada tangan Abdul Somad. Bisa dibuat nyo 2 anak ko hafal Quran. Anak ambo pun nang mendidiknya guru di sekolahnya. Ambo datang ke guru yang mendidik anak ambo, dibaca anak ambo di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Hafal, terharu ambo. Anak ambo kok bisa hafal? Ambo datang ke sekolahnya, ambo ingin mencium tangan guru yang sudah membuat anak ambo bisa hafal juz amma. Sampai ke sekolah, enggak jadi ambo cium. Gurunya padus. Kalau ambo cium tangannya berang lagi. Jadi petumpahan darah. Guru bukan pegawai laundry. Banyak sekarang orang tua menganggap guru pegawai laundry. Bajunya kotor, bajunya busuk, bajunya bau, dibawanya ke laundry, lalu nyebaya. Sesudah itu inya mau pakaian yang bersih, yang bagus, disetrika dan rapi. Kurang ajar ke guru. Guru adalah orang yang sudah memuliakan anak kita. Tanggung jawab membuat anak membaca Quran, tanggung jawab bapak, tanggung jawab ibu. Tapi dek bapak sibuk manggale, bapak sibuk cari kerja, ibu sibuk arisan. Papa, mama mau pergi kerja, anaknya tolong mandikan pel lantai dan masak. Dah papa.
maka anak diserahkanlah ke guru tahfiz Quran. Guru itulah yang paling mulia, guru yang digugu dan ditiru, gurulah yang tidak pernah putus amalnya. Semua yang ada di sini, Ibu DPRD, Bapak Wali Kota, Bapak Wakil Wali Kota, mereka ini adalah orang-orang yang dididik oleh para guru. Maka kita berterima kasih. Ambo Batari mau kasih ke guru tahfiz Quran yang sudah mendidik anak-anak di Kota Pariaman. Kalau kini ada anak SMP kelas 1, 3 tahun masuk SMA, 3 tahun masuk SMA selesai, masuk kuliah S1, 10 tahun. Abdul Somad datang tausiah di Stadion Kota Pariaman pada ulang tahun Kota Pariaman yang ke-20. Maka beko tahun 2032 ulang tahun Kota Pariaman yang ke-30, maka mereka lah sudah selesai S1, mereka akan jadi pegawai ASN, pengusaha, polisi, tentara, mereka yang akan melanjutkan perjuangan kita di masa akan datang. Betul? Abdul Somad Iko sudah lewat masa lalu. Abdul Somad ibarat pohon kayu sudah mulai menguning, tak lama lagi layu dan akan mati. Tapi Abdul Somad tak bersedih. Kalau ambo mati, anak-anak itu akan melanjutkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ibu mau punya anak nan kayo, mobilnya mahal, duitnya banyak, tapi mabuk sakau? Bapak mau punya istri cantik, kalau nyo duduk di pinggir jalan banyak angkot masuk paret saking cantiknya, tapi nyo ndak pakai jilbab panjang, rambutnya dicat 3 warna merah kuning kelabu, bentuknya seperti durian yang baru jatuh ke hutan, kukunya sadonya merah panjang-panjang hitam, di atasnya black kutek, di dalamnya black daki. Yang solihah jilbabnya panjang, bajunya panjang, jilbabnya mahal, sebagian belum lunas. Itu tidak ada di Pariaman. Orang Pariaman tidak mementingkan gaya, yang penting adalah istiqomah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan suami-suami yang belum sholat pulang dari sini sholat. Alhamdulillah Ustaz Somad, suami ambok inilah sholat. Sholat apa bu? Sholat tarawih. Itu pun malam patamu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya mengucapkan selamat dirgahayu Kota Pariaman yang ke-20. Semoga Kota Pariaman tetap maju, tetap menjaga persatuan, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dan menjaga prinsip adat basandi syara basandi kitabullah. Saudaraku dimanapun berada, dari Sabang sampai Maroko dan Merauke, datang berwisata ke Kota Pariaman. Kami khawatir nanti kalau berwisata banyak perempuan pakai rok pendek, banyak orang di pantai tak pakai baju. Beda dengan Pariaman. Kenapa? Karena di sini ada wisata halal, wisata syariah. Bawa anak cucu, bawa kawan sahabat, bawa teman dan tetangga, bawa kawan-kawan sekolah, tiket tanggung masing-masing. Setuju Bapak Ibu, banyak orang datang ke Kota Pariaman sehingga pantai-pantai kita ramai. Makanannya halal, tidak ada rendang babi. Makanannya halal, tidak ada jualan khamar. Anak-anaknya selamat melihat adat istiadat Minangkabau. Ada alim ulama, ada cadia pandai, ada ninik mama, pohon rindang, daunnya tampe banao, akarnya tampe baselo, batangnya tampe basanda, didulukan selangkah, ditinggikan serantian. Ada alim ulama yang menunjukkan manonan halal, manonan haram, mana yang baik, mana yang tak baik. Adat masih terjaga, budaya masih terpelihara. Inilah Kota Pariaman. Betul? Siap menjaga Pariaman, siap menjaga adat istiadat, siap menjaga alim ulama, siap menjaga NKRI. Takbir. Memang orang kalau kepanasan takbirnya kue.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya wakat tujuanan memisahkan kita, jamaahnya masih tetap kuat dan semangat. Abdul Somad yang suaranya lah habis. Puncak dari ibadah syukur kita pada hari ini bukan tausiah, puncaknya ada pada doa. Sebelum berdoa, kita jawab beberapa pertanyaan. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Biasa kalau di TV ada iklannya, di ikon dah di TV, maka awak taruhkan saja. Nanti doanya aminkan, sebab doa ikol yang membuat rezeki awak lancar. Doa basamu ndak tahu awak tah dari lidah nama no doa kau dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Betul? Siapakah yang harus didahulukan ketika menjadi imam sholat? Orang tua atau anak muda? Kalau nama Jawa nyelah pandai orang Pariaman menjaga. Kalau awak basamu rame-rame masuk waktu azan zuhur, nampak tamu didulukan kamu ko adalah Pak Wali. Mengapa Wali? Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri. Menurut mazhab Syafi'i, kitabnya apa? Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Nampak tamu maju adalah Pak Wali. Dek Pak Wali sedang batuk. Maka Pak Wali mengangkat imam, namanya Imam Ratib. Itulah maka dulu zaman kerajaan Minangkabau, kerajaan maka ada namanya mufti yang diangkat oleh sultan. Maka majulah Imam Ratib, maka Imam Ratib maju ke depan. Kalau tidak ada wali, tidak ada ratib, siapa yang maju ke depan? Aqra'uhum, yang paling banyak hafalan Qur'annya. Di antara dua anak awak tadi, di kiri dan di kanan, sama kamu hafal 30 juz, siapa maju kamu kok? Maka dicaliak sianan paling paham Quran. Nan sebelah kiri pak baca saja, tidak paham. Nan sebelah kanan paham tafsir. Ayo lebih layak maju kamu kok. Ampe balik. Adapun masalah nikah ndak nikah, nomor ampe balik. Makanya kadang di bulan puasa banyak anak pesantren jadi imam, makmumnya komplain. Mau jadi imam, ini masih di pesantren. Alu nikah lagi. Nikah tuh nomor ampe balik, beb. Inya memang alam nikah, tapi 30 juz. Wah, anglah 3 kali nikah. Juz 30 pun tak lapeh. Cari video Ustaz Somad tentang imam. Siapa yang paling layak jadi imam? Itulah urutan-urutannya. Leh. Kedua, bagaimana hukumnya membeli kelapa yang masih di atas pohon, Pak Ustaz? Apakah akadnya sah? Saya beli kelapa yang ada di atas pohon itu tunai. Ada namanya khiyar. Khiyar itu adalah memilih supaya tidak zalim kepada pembeli. Menurut ilmu kelapa kok dari luarnya rancak bagus, lalu kemudian tidak mungkin ada bolong belubang. Memang pohon kelapa ini dari dulu bagus, daerah kelapa di Pariaman. Maka kalau menurut prediksi bagus, maka boleh dilaksanakan. Tapi kalau tidak pasti menganiaya kepada orang, maka tidak boleh dilaksanakan. Ada praktek itu zaman Nabi, ada. Maka dicari orang yang berpengalaman untuk membeli kurma. Ada orang yang punya pengalaman untuk mencari kurma. Apa kurma kau rancak? Tidak busuk, bagus. Maka orang berilmu. Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantaziris sa'ah. Kalau diberikan perkara bukan pada orang berilmu, tunggulah kehancuran. Syaratnya ada ilmu. 3. Berbeda hari raya Idul Adha, kita ikut jadi peserta kurban dan kurban disembelih, sedangkan kita belum sholat Idul Adha, masih puasa Arafah. Apakah kurban kita itu sah, Ustaz Somad? Kalau awak meyakini ru'yah, berarti hari rayonya hari Ahad. Kalau meyakini hisab, berarti hari rayonya hari Sabtu. Jadi kalau awak ikut hisab, kalau ikut ru'yah, ikut ru'yah. Sebab kalau disembelih sebelum harinya, maka secara fikih namanya talfik. Kalau talfik tidak boleh dalam satu ibadah. Kalau beda ibadah boleh.
misalnya wuduknya mazhab Syafi'i, lalu kemudian sholatnya mazhab Hambali, ndak ba'a. Tapi kalau cara wuduknya mazhab Syafi'i, membatalkannya pindah ke Maliki, ndak bisa. Sebab syarat talfik ndak boleh dalam ibadah. Silakan pilih hisab atau ru'yah, tapi jangan campur dalam satu ibadah. Soal nangka 3 bara kamu ya, soalnya sampai 5 saja, sabar-sabar sebentar. Bagaimana kami sebagai jamaah? Di Pariaman selalu ada perbedaan hari raya. Apa hukumnya Pak Ustadz? Di Indonesia dipakai 2 metode. Muhammadiyah memakai sistem namanya hisab, sedangkan Majelis Ulama Indonesia, Nahdlatul Ulama, Perti Tarbiyah Islamiyah, Al Jamiatul Wasliyah memakai ru'yah. Ambo pakai ru'yah, tapi ambo ndak menyalahkan dan pakai hisab. Kawan ambo pakai hisab, tapi nyon ndak pernah menyalahkan ambo dan pakai ru'yah. Awak jago persatuan sesuai dengan keyakinan awak masing-masing, selama masih dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Terakhir, bagaimana hukumnya seorang ayah sudah menikah lagi tapi tidak memperdulikan nafkah pada anak-anak istrinya, bahkan sudah pernah dituntut tanggung jawabnya sebagai seorang ayah, tapi jawabannya selalu tak punya uang. Hanya tidak ada piti, maka aginya zakat. Hanya fakir miskin. Oh, nya pura-pura fakir miskin. Ibu punya wali 6 orang. Ingat bu, jangan ibu surang berjuang. Ibu punya wali 6 orang. Nang pertama ayah, nang kedua datuk, nang ketiga abang, nang keempat adik, nang kelima abang ayah, nang keenam adik ayah. Panggil 6 wali kau, temui si laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Setan, si kos mantap. Iko anakku anak orang. Iko adalah hasil buah cinta kasih sayang. Kalau dulu berang-berang tidak akan jadi orang Iko. Akhirnya makan. Laki-laki punya 5 kewajiban terhadap anak istri. Nampak tamu makan. Ibu lah makan. Belum kecil. Nang kedua pakaian. Alhamdulillah ambo calia padusi Pariaman ala diagih pakaian. Di tampek lain banyak lan anu dapet pakaian. Kadang baju alun selesai lah diambil dari tukang jahit. Ada baju yang dijahit rupanya resleting alun bapasang. Tapi alhamdulillah makan pakaian. Nang ketiga tampek tinggal rumah. Nang keempat pendidikan. Pendidikan itulah yang sudah diselesaikan oleh Pak Wali dari mulai TK, SD, SMP, SMA sampai kuliah. Kuliahnya pun dibiayai juga. Di Politeknik dimasukkan. Karajo supaya apa? Lepas dari kemiskinan. Membangun jalan penting, membangun gedung penting, tapi yang paling penting membangun sumber daya manusia. Nang kalimo perhatian. Perempuan itu perlu perhatian. Kalau tidak diperhatikan, inyo akan mencari perhatian laki orang. Perempuan itu dipuji, Pak. Papa, gimana jilbabnya? Amazing. Wow. Itulah yang dapat ambo sampaikan. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Puncak dari tausiah ulang tahun milad Dirgahayu Kota Pariaman yang ke-20 adalah pada doa. Mari awak aminkan doa Buya awak, Buya Jel Fathullah ala hazihin niat dan baik-baik supaya Kota Pariaman dilindungi Allah, pemimpin yang adil dan amanah, keluarga sakinah mawaddah warahmah, anak soleh dan solihah, penghafal Quran mujahid fisabilillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.